nyampe di Subi waktu itu lampunya kan hidupnya masih sampai jam 7. Oh iya. Loh kok udah mati iya, gitu. iya. Terus makin kaget ya ketika nyampe Pulau Panjang. Loh kok nggak ada PLN? Jadi hidupnya lampunya itu sore, matinya jam 11 malam. Ketika kita sudah memutuskan untuk memilih Natuna, artinya ya kita harus mendedikasikan diri kita untuk mengabdi ya di sana ya. CPNS itu kan memang pada dasarnya siap ditempatkan di mana saja ya. Nah kita ya harus komitmen dengan itu gitu loh. Karena sejatinya apapun profesi kita, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Hai Sobat RRI, kali ini kita di Bisai, kita bakal mendengar kisah inspiratif ya dari dua orang perantau yang ditempatkan di Natuna. Lumayan jauh mungkin ya bagi mereka dari kampung halamannya nih. Nah, belakangan ini juga viral ya, kayak konten-konten seberapa jauh CPNS membawamu gitu ya. Jadi kita tertarik nih dan kebetulan ada informasi dan juga kenal sama kedua narasumber kita ini yang kita lihat juga ada ya kontennya berseliweran juga di media sosial terkait dengan tema kita kali ini. Jadi kita pengen dengar kisahnya mereka gitu ya, juga mungkin bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat teman-teman yang sedang menjalani cerita yang sama ataupun akan gitu ya nanti mungkin memilih karir dan ditempatkan di tempat yang jauh dari kampung halaman seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin CPNS ya, ini bukan tentang petualangan hidup aja gitu. Bukan tentang pekerjaan tapi tentang petualangan hidup juga gitu ya, teruntuk teman-teman di sini yang tempatnya tuh jauh gitu dari kampung halaman gitu ya. Nah, jadi Sobat RRI kali ini di podcast Bisai kita ada narasumber kita, langsung aja kita kenalin. Yang pertama ada Kak Nova. Iya, halo Fea, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, dinikmati, dilewati semua yang datang gitu ya. Iya, oke ya, dibabat semuanya ya. Oke, kemudian ada Bang Ijal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mungkin kita kenalan singkat dulu nih ya. Jadi kalau Kak Nova Lina Syukri, itu asalnya dari mana? Kemudian tahun berapa di Natunanya gitu. Silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat Vera dan tim RRI. Kita intinya sini silaturahim ya. Perkenalkan, nama saya Novalina Syukri. Itu ditempatkan 2017 dalam jalur khusus guru garis depan yang memang disasar itu untuk daerah terpencil 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan saya diamanahi di SMP 1 Negeri Pulau Panjang. Kalau dulu itu masih 1 atap Pulau Panjang, tapi udah 2 tahun belakangan ini udah jadi SMP Negeri 1 Pulau Panjang. Jadi satapnya sudah tidak ada lagi. Iya, di Subi ya teman-teman ya. Jadi kecamatan baru ya. Udah kecamatan sendiri kan? Iya, dia udah 2 tahun ini udah lepas dari Subi Pemekaran. Jadi sudah menjadi kecamatan tersendiri. Iya, oke. Next ada Bang Safrizal. Nah, kalau Bang Ijal sendiri, Bang Ijal ya panggilannya ya. Panggilannya. Kalau Bang Ijal nih dari mana dan tahun berapa nih ke Natunanya? Oke ya, terima kasih sebelumnya untuk podcast RRI yang sudah memberikan kesempatan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Safrizal, biasa dipanggil Ijal. Saya asalnya dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Kemudian saya ke Natuna ini karena lulus CPNS tahun 2019. Jadi udah 6 tahun lah di Natuna ini Kak. Oke, Bang Ijal 6 tahun, Kak Nova kurang lebih 8 tahun ya? Iya, Agustus ini genap 8 tahun. Oke, lumayan ya. Lumayan. Oke, jadi Kak Nova ini dari Sumbar ya, Payakumbuh. Benar sekali, 50 kota tepatnya. Kemudian Bang Ijal
Wansing ternyata. Wansing. Di mana? Talu? Enggak. Di Lubuk Jambi saya. Oh, Lubuk Jambi. Oke. Ada air terjun bagus di sana. Oh, Iya. yes. Kalau di Payakumbuh ada Lembah Harau. Ada Lembah Harau, air terjun juga. Iya, iya. Ada Kelok 9. Iya, banyak tentunya wisata di sana ya. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Nova dan juga Bang Ijal ya terkait tema kita. Tadi kita udah kenalan singkat juga. Nah, jadi kita pengen dengerin dulu cerita awalnya nih. Apakah sama tadi jalurnya mungkin beda-beda ya untuk kesini ataupun sama atau seperti apa? Mungkin dari Kak Nova dulu nih. Awal mula Kak Nova bisa mengajar di Natuna. Apakah itu Kak Nova memilih sendiri ataupun memang ketentuannya ditempatkan di sini? Gimana Kak? Iya, 2017 waktu itu memang tidak ada tes CPNS jalur umum seperti yang Ijal. Kita adanya jalur khusus itu diperuntukkan untuk guru-guru yang tamat SM3T. Ini fun fact nih, kita ini satu alumni nih, cuma beda angkatan. Alumninya itu sarjana yang mendidik ketiga daerah tadi, 3T. Cuma jalur masuknya yang beda. Kalau Ijal kan jalur umumnya 2019. Kalau kami waktu itu 2017 jalur khusus yang ketika itu PNS nggak ada tesnya ya. Dan itu 6.000-an guru yang disasar untuk 3 daerah terpencil tadi, 3T tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan kebetulan nih fun fact juga, tetangga saya waktu kecil teman bermain itu dia dinasnya di Natuna, Angkatan Laut gitu kan. Jadi sesuatu hal yang wah menarik ini, di mana itu, browsing kan, searching kan, ketemu lah, Natuna seru, ya udah Bismillah, daripada dilemparkan daerah yang jauh ke daerah timur, jadi barangnya ngelemparin diri ke sini gitu kan. Ngelemparin diri ya. Jadi dia ngelemparin diri dulu nih sebelum dilempar. Iya, karena kita udah dapat gambarannya kalau seandainya nanti kuotanya udah penuh di tempat tersebut, kita harus siap-siap nih guru ini ditempatkan di daerah yang belum ada formasi, dipenuhi informasinya gitu. Jadi kan agak lebih tertantang lagi kalau seandainya dapat Papua itu kan. Itu luar biasa lagi. Jadi mengantisipasi hal tersebut, ya udah Bismillah, ambil Natuna dengan Bismillah tadi lah, dengan keyakinan gitu. Dengan melihat Masjid Agung Natuna. Iya benar. Gara-gara memang suka dengan masjidnya, berkolaborasi dengan gunung, kemudian ada pantai. Kak Nova udah pernah dengar Natuna? Dari teman yang SD tadi. Oh ya, ada teman. Ya, karena dia dinas di sini kan. Itu Dia keluar, saya yang baru sini. Jadi kayak gantian. Dia masuk, dia keluar gitu. Oh iya, mana tahu kan lihat di berita kayak konflik Laut Cina Selatan. Oh gitu. Dengar, iya sempat. Ya. Berarti sekedar itu aja ya tahu Natunanya. Oke. Nah next ke Bang Ijal. Kalau dari Bang Ijal sendiri gimana nih? Apakah juga melemparkan diri? Seperti Kak Nova atau gimana ceritanya kemarin bisa sampai di Natuna sekarang? Ini berawal dari tahun 2018 ya. Waktu itu posisinya saya lagi di Semarang. Ketika itu saya masih kuliah PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ya seperti dibilang Kak Nova tadi, sebenarnya kita ini sama. Ada yang persamaan kita gitu. Kita sama-sama alumni SM3T, sarjana mendidik daerah terdepan, terluar, tertinggal gitu. Nah bedanya ketika Kak Nova selesai PPG, GGD itu masih ada, guru garis depan itu masih ada, dan GGD di angkatan Kak Nova ini adalah GGD terakhir. Benar, yang kedua. Sedangkan SM3T-nya, angkatan saya, angkatan 6 itu angkatan terakhir. Nah setelah kami SM3T, kemudian PPG, itu berita GGD sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Di 2018 itu memang 2017 GGD di close, 2018 kami yang masih PPG ini sudah pasti tidak ada jalur GGD untuk kami gitu kan. Nah jadi tapi alhamdulillahnya di 2018 itu pemerintah membuka formasi CPNS yang menurut saya waktu itu cukup lumayan banyak ya. Jadi posisinya waktu itu saya masih kuliah PPG, saya masih ingat itu tesnya sekitar bulan Oktober sama November. Saya awalnya saya ngambil tes itu ngambil formasi yang di NTT. Saya justru pengennya balik lagi ke NTT karena sebelumnya ketika SM3T itu saya ditempatkan di NTT. Oh gitu. Jadi pengennya balik lagi ke NTT. Tapi setelah berdiskusi dengan orang tua, sepertinya orang tua berat untuk melepas saya kembali ke NTT. Kenapa nggak cari yang lebih dekat aja gitu kan? Nah, tapi saya masih berprinsip jangan pulang kampung dulu lah gitu. Jadi pengen cari daerah yang bukan di kampung saya gitu. Nah akhirnya setelah saya cari formasi yang ada, nah kebetulan ada formasi di Natuna. Waktu itu di Natuna ada 2 formasi.
SMA 1 Bunguran Timur Laut dan SMA 1 Bunguran Utara. Oh iya, Nah, Bang yang Ijal saya di Bunguran pilih Timur Laut ya. SMA 1 Bunguran Timur Laut. Oke. Jadi saya tes CPNS-nya itu bolak-balik dari Semarang ke Tanjung Pinang. Oh, oke lumayan setelah ya lulus waktu itu. baru penempatan berangkat ke Natuna gitu. Nah, kalau Bang Ijal sendiri sebelumnya sudah tahu Natuna apa gimana? Sebelumnya tahu Natuna itu kebetulan di tahun 2016 di kami yang SM3T UNP ada penempatan Natuna rombongannya. Tapi kebetulan yang saya penempatannya di NTT. Nah, jadi saya tahu Natuna itu sedikit banyaknya dari teman-teman seangkatan yang penempatan di Natuna. Oke. Nah, berarti sama-sama baru pertama kali ya ke Natuna ya saat itu. Nah, kalau pertama kali ke Natuna tuh kesan pertamanya apa nih dari Kak Nova dulu nih? Kesan pertama ketika Sampai di sini. Iya. Kesan pertamanya kayak wisata. Kakak waktu itu lewat mana? Maksudnya Kita transportasi tetap lewat apa? sini. Jauh nggak? Maksudnya berapa lama waktu itu transportasi apa waktu pertama kali ke Natuna? Jalur udara ke Raden Sajat. Kebetulan waktu itu Agustus 2017 lagi ini hujan-hujan, hujan rintik lah. Kemudian kita tidak berlama-lama, semalam di penginapan, besoknya langsung ke waktu itu BKD ya, ke BKD dan tanya-tanya apakah udah ada jadwal ke Pompong ya, kapalnya ternyata ada waktu itu sabuk tol laut. Lalu lanjut ke Subi. Pas waktu di Subi kebetulan nih mungkin langkahnya tepat gitu, ada orang ke Pulau Panjang numpang pompongnya ya. Pas waktu naik pompong itu kan naik sampan. Jadi kebetulan mungkin lagi teduh ya. Jadi tuh wow gitu. Masya Allah, teduh ya, rasa pergi jalan-jalan naik perahu di Harau. Oh gitu ya. Tapi kaget ya kan, lumayan jauh juga, maksudnya dari Sumbar habis itu ke Natuna, ke Ranainya dulu, habis itu ke tempat penempatannya Pulau Panjang melalui Subi dulu segala macam. Itu beberapa kali transportasi ya, naik kapal, naik pompong. Mungkin itu kaget nggak Kak Nova? Kaget kan, kita dari awal sudah dikasih tahu ini nanti daerah penempatannya daerah 3T loh. Jadi dengan semua hal yang udah masuk udah siap-siap aja tuh, shock pasti gitu kan. Tapi udah nyiapin mental sebelumnya ya. Iya, udah siapin mental. Mungkin kagetnya lebih ke gini, nyampe di Subi waktu itu lampunya kan hidupnya masih sampai jam 7. Oh iya. Lo pada mati gitu. Terus makin kaget ya ketika nyampe Pulau Panjang. Loh kok nggak ada PLN? Jadi hidupnya lampunya itu sore, matinya jam 11 malam. Jadi kalau udah jam 11 malam tuh segala hewan-hewan tuh udah bunyinya luar biasa, tung gitu. Karena waktu itu masih sama ini ya, belum PLN waktu itu. Oke, kalau sinyal nggak usah ditanya lagi ya. Edgy sih waktu itu. Oke. Udah menarik ya. Kemudian kalau dari Mbak Ijal sendiri gimana nih ceritanya? Kesan pertamanya pas menginjakan kaki ke Natuna? Iya, kesan pertama saya ketika sampai Natuna tuh saya langsung berpikir kayak, iya saya tidak salah pilih kok ngambil Natuna waktu itu. Nah, kebetulan kalau kami kan terima SK dan segala macamnya itu kan di provinsi. Nah, jadi setelah terima SK, saya telepon kepala sekolah di sini. Kemudian ya saya berangkat ke Natunanya juga dengan pesawat waktu itu. Nah, mungkin kebetulan karena saya sekolahnya itu hanya di Tanjung gitu, di Bunguran Timur Laut. Jadi ya saya cuma sampai Ranai aja nih gitu. Setelah di Ranai ya nggak kayak Kanopa masih ada drama lagi sekian jam naik pompong ke Subi dan segala macamnya. Kalau saya kan sampai di Ranai ya saya langsung cari rumah tempat tinggal di Ranai. Nah, dan keesok harinya baru lapor diri ke sekolah. Iya, berarti nggak terlalu banyak drama ya. Perjalanannya lebih singkat. Ya. Lebih singkat. Oke, nah sejauh ini Kak Nova sudah hampir 8 tahun ya. Kemudian Bang Ijal tadi berapa? 6 tahun. 6 tahun. Pasti udah banyak ya yang dilewati ya, struggle segala macam ya. Nah, kalau dari Kak Nova sendiri sejauh ini tantangan terbesarnya Kak Nova sebagai guru gitu ya, kemudian mengabdi di wilayah terluar gitu, terpencil, itu apa Kak Nova? Tantangan terbesar sebetulnya akses ya. Akses transportasi untuk semua hal yang kita perlukan, tentu perlu drama tadi gitu kan. Kemudian akses jaringan internetnya, ketika kita sekarang sedang bergelut dengan dunia digital, semuanya butuh effort yang luar biasa gitu. Apalagi sekarang sudah AI, jadi kita di pulau itu jadi ibaratnya
gimana ya cara kita itu tidak tertinggal tapi paling tidak menyesuaikan. Nah itu memang jadi kendala, apalagi kalau kita yang lagi hobi nih sama digital ya, itu agak gergetan tuh. Waduh, isinya kenapa lagi gitu. Jadi ujungnya ada niat mau bikin sesuatu jadi nggak jadi, atau semuanya jadi kurang. Jadi palingan tantangannya di situ sih. Kalau transportasi makin kesini udah jadi kecamatan, udah ada KM Sabuk Nusantara 48 ya udah sampai ke Pulau Panjang. Jadi kita nggak perlu lagi nih nyari-nyari sewa-sewa pompong. Kita cukup berhenti tengah laut, walaupun masih tengah laut. Mudah-mudahan nanti udah ada pelabuhan, kita udah langsung sampai di Pulau Panjang kayak gitu. Udah Tapi aksesnya lumayan udah juga ya berhenti di tengah laut, terus dari situnya ke Pulau Panjang pakai apa Kak? pompong. Pompong. Ya palingan 5 menit udah nyampe. Itu kan. kalau cuaca buruk gimana? Nah itu dia. Turun naiknya itu ya Allah. Tetap di situ dia tantangan kami di pulau, apalagi gelombang kuat ya. Memang harus jangan panik gitu ya, sarannya jangan panik, tetap hati-hati. Nanti orang kan tetap bantu yang pompongnya, barang-barang diturunkan dari kapal seperti Pernah itu. nangis nggak Kak? Seberapa banyak air mata? Enggak lah ya. Kalau masalah transportasi, kalau ditanya nangis mungkin tidak gitu Enggak ya. enggak. Alhamdulillah Ya. gitu. Alhamdulillah enggak. Cuma kan yang kasihan itu ketika kita lagi sakit, kemudian mau nyari jadwal kapal, kalau mencari saat itu kan rumit ya. Bisa sih, cuma kan kita harus sewa speed dulu, sewa speednya sekian juta dulu gitu kan. Jadi kan apalagi kalau untuk yang sakit ya lumayan susah juga ya, kan nggak ada dokter juga, nggak ada, belum ada. Jadi itu palingan kasihannya di situ. Oke. Mungkin tangis sudah tetelan kalau kondisi kayak gitu. Air matanya naik lagi. Kalau 8 tahun mungkin udah lebih terbiasa gitu. Kalau kita tanya sekarang mungkin udah ini ya Maya. Palingan di situ sih untuk akses itu, apalagi untuk kesehatan. Iya, mana tahu kan pas awal-awal dulu pernah mikir kayak pengen pulang gitu kan, kayak pengen nyerah, pernah nggak sih kepikiran? Sejauh ini nggak ada. Ya? Mungkin apa ya? Mungkin kalau jiwa-jiwa SM3 kayak gitu kali ya. Iya, Benar kalau tidak? Udah Karena dilatih itu dari ya. tahun sebelumnya Iya, juga di benar. penempatan gitu. Iya, mungkin Udah. karena SM3T tadi udah terbentuk gitu. Jiwanya udah ada. Jadi ya udahlah, lewatin aja gitu. Kadang-kadang rasa petualangan gitu. Mungkin si Ijal harus coba nih. Pulau Panjang kan. Iya, karena di Rane aja dia kan. Oke. Lagi Pulau Panjang. Iya, Pulau Oke, Panjang. jadi fun fact-nya kita kenal Kak Nova ini dulu juga dari kontennya. Dia dulu kan hobi bikin video gitu ya, kayak Iya. voice over segala macam. Di notice lah sama dulu tempat kerja yang lama. Dari situlah kenal Kak Nova. Tapi kayak timbul tenggelam ya, karena itu tadi Karena sinyalnya. sinyal ya. Iya. Iya, salah satu sih, salah satu. Nggak bisa ngedit dia, kadang ada kadang enggak gitu. Oke, kalau dari Bang Ijal sendiri gimana? Ada nggak tantangannya seperti apa? Atau rasa ingin pulang kampung tapi biayanya yang lumayan atau gimana? Tantangannya dari segi apa gitu kalau Iya. bagi Bang Ijal? Mungkin kalau dibandingkan Kak Nova, tantangan saya mungkin lebih sedikit ya, atau lebih minim ya, karena ya balik lagi, saya datang ke sini 2019 dengan kondisi Natuna yang menurut saya mungkin juga udah lebih baik ya daripada tahun-tahun waktu Kak Nova datang gitu, apalagi yang saya penempatannya saya tempat tinggal masih di Ranai gitu, akses transportasi saya masih mudah, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga masih mudah, kemudian juga akses ke tempat kerja bisa dengan transportasi darat hanya 15 menit, jaraknya lebih kurang gitu kan. Palingan ya tantangannya tuh justru baru terasanya sekarang nih, setelah saya menikah, karena istri tidak bisa ikut ke sini, jadi saya tuh ya tim LDM lah ya, jadi semakin ke sini justru tantangannya itu semakin terasa. Dulu ketika saya datang ke sini, saya hanya sendiri dengan posisi masih lajang, waktu itu saya sangat menikmati di sini gitu, tidak ada kata bosan, tidak ada kata jenuh, karena setiap weekend itu saya selalu ikut gabung trip dengan Jelajah Bahari Natuna waktu itu. Jadi itulah cara saya untuk mengisi waktu luang. Kemudian saya juga bergabung dengan teman-teman di komunitas Lensa Natuna dan komunitas-komunitas yang lainnya gitu. Di samping juga karena saya di Natuna, saya merasa Natuna punya potensi wisata yang luar biasa.
alamnya sangat indah gitu kan, dan saya juga suka bikin konten. Nah, mungkin konten saya bisa lebih apa ya, kalau saya pengen bikin konten tuh ya udah saya bisa datang kemana aja, kemudian saya edit, saya upload tanpa ada kendala sinyal. Iya. Tantangannya mungkin sekarang lebih ke karena situasinya LDR-nya, kemudian ya masalah harga tiket Natuna yang belakangan ini agak sedikit Tahu lah ya. Iya, Oke. Oh iya, jadi Bang Ijal hobi traveling juga kan Pak. Tapi sejauh 6 tahun di Natuna nih udah kemana aja nih? Udah keliling Pulau Natuna? Bang Ijal? Belum semuanya sih. Kalau untuk Pulau Bunguran besar sih udah semua lah ya, dari Teluk Buton ke Batu Sindu dan lain-lainnya kayak Senoa, Sepanau, Pulau Tiga itu udah paling jauh di Natuna ini. Kemarin bulan lalu saya sempat jalan-jalan ke Pulau Laut. Itu memang salah satu terjauh ya, wishlist saya lah selama di Natuna tuh, setidaknya saya harus pernah ke Pulau Laut, kemudian ke Midai saya juga udah pernah. Nah, satu mungkin lagi wishlist saya yang belum terpenuhi selama di Natuna itu adalah ke arah Serasan. Oh iya, itu yang belum pernah saya ke sana. Oke. Nah, jadi dari ceritanya mereka tadi ya Sobat RRI, mungkin banyak yang sudah mereka hadapi nih setelah sekian tahun, mungkin ya kayak naik turun keadaannya gitu ya, kadang semangat kadang enggak gitu. Nah, di momen-momen yang kita lagi kayak enggak semangat, lagi down, itu gimana cara kakak menghadapinya, mengatasinya? Kalau kakak mengatasinya mungkin lebih ke kayak hobi gitu ya. Kalau kita perempuan mungkin hobinya masak gitu ya. Jadi hari-harinya ya aktivitas di rumah. Kalau ada ide mau buat apa, ya udah eksperimen aja sesukanya, dengan segala keterbatasan yang ada pasti bisa buat sesuatu kok, kayak gitu aja. Oke. Kalau Bang Ijal? Iya, kalau bagi saya sih mungkin kita kalau hanya fokus ke diri sendiri, hanya datang kerja kemudian pulang, kerja pulang, mungkin kita akan cepat merasa bosan ya, nggak betah dan lain-lainnya gitu. Nah, bagi saya memang kita butuh juga untuk bersosialisasi di luar lingkungan kerja kita gitu. Nah, kebetulan kalau misalkan di Natuna ini kan banyak gitu komunitas-komunitas positif yang bisa membuat kita tuh selalu selalu lebih produktif lah. Jadi kalau kita sering di rumah mungkin ada juga momen-momen dimana kita ngerasa sedih, meratapi nasib, kok bisa ya aku sejauh ini gitu, kapan mutasi ya gitu. Pasti ada. Tapi kalau misalkan kita di luar sekolah, kita juga aktif di komunitas, pergi sama kawan, jalan-jalan, apalagi dengan alam Natuna yang sangat indah seperti ini gitu kan. Saya rasa hal-hal seperti tadi itu bisa kita minimalisir lah. Iya, mungkin bisa ditambahin sedikit. Lingkungan kita kan ibaratnya terbatas gitu ya. Jadi seperti yang Ijal sampaikan tadi, bagaimana kita bersosialisasi. Jadi kalau di pulau nih, kita bergabung atau membaur dengan masyarakat. Jadi warga pun juga kenal kita. Nanti ketika ada kegiatan di pulau itu, kita juga diikut sertakan. Nah di situ kita juga bisa berperan dan ya memberikan apa yang bisa kita berikan buat masyarakat itu sendiri. Nah sekarang ini kan udah jadi kecamatan nih. Nah alhamdulillah tuh warga-warga di pulau ibaratnya sebetulnya kemampuan sedikit ya, tapi kita bisa diandalkan lah kayak gitu. Berperan bermanfaat itu, gitu ya Kak? Iya, perannya itu tidak hanya sebatas di profesi itu aja. Iya, betul. Peran kita itu juga di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat gitu. Kak Nova kan ibu-ibu PKK juga kan? Tergabung dengan ibu-ibu PKK juga. Tergabung. Nah itu menariknya Natuna. Ini kan jumlah warganya kan nggak ramai tuh di pulau. Jadi siapa lagi yang mau di sana? Ya di situ-situ aja putar-putar orangnya kan. Betul. Jadi udah Bu Nova bantu di sana, ya udah Bu, kayak gitu. Bantu-bantu aja. Makanya saya sering lihat tuh kalau misalkan ada Pak Bupati datang atau Pak Gubernur datang, pasti ada Kak Nova. Yang menyambut gitu ya. Iya, betul. Nah menariknya dengan itu, seragamnya. Nah menariknya itu kalau di sini kita bangun linknya tuh kayak lebih cepat. Nah, lebih cepat. Seperti tapi dengan Vera tergantung kan orangnya juga sih Kak. Oh gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Itu kalau sih. Kalau kayak Bang Ijal sama Kak Nova mungkin humble gitu ya orangnya. Iya, tapi ya mudah-mudahan lah, karena masyarakat Natuna juga ramah-ramah nggak sih Kak? Alhamdulillah, Melayu. Iya kan? Iya. Oke. Sosialnya sangat tinggi, apalagi kalau di pulau tuh tinggi banget. Ya kalau kayak gawai gitu masih ada ya? Masih. Kayak
kerja sama bantu orang bikin gitu, panggung, sekampung. dekorasi sendiri. Nah, Nggak itu- pakai IO ya. Enggak, bahkan mereka kalau memang waktunya itu mau bikin panggung, itu nelayan tuh nggak pergi ke laut, Oh. khusus mereka. Demi-demi ya. Iya, Heeh. dibela-belain libur hari itu. Liburnya kan hari Jumat ya kalau di sini ya. Iya. Nelayan kan Jumat tuh liburnya, nggak kerja. Nah kalau memang waktu itu misalkan hari Kamis atau hari Sabtu itu mereka harus bantu orang gawai, itu semuanya libur. Iya, Ya, luar bantu. biasa. Berarti apa rasa kebersamaannya itu sangat ini Tinggi, ya, sangat tinggi. tinggi. Sangat tinggi. Oke, jadi kalau Kak Nova sama Bang Ijal nih sejauh ini di Natuna, selama ini di Natuna, hal apa yang paling Kakak sukai dari Natuna? Ya pasti keindahannya ya, bener kan? Keindahannya karena beda kalau di Sumatera Barat itu kan lautnya mungkin laut lepas ya, jadi Iya. ombaknya lebih tinggi. Nyampe di sini tuh kesannya dia kan laut dangkal. Loh, kok lebih beriak Danau Singkara ya gitu. Itu kesan pertama ya di sini. Terus sampai nanya sama warga lokal, "Pak, Bu, ini lautnya mana sih?" Kayak gitu. Karena saking teduh ya tadi Iya. itu di situ. Sensasinya lebih ke situ. Belum ketemu musim utara ya waktu itu ya. Belum, waktu itu kan Agustus itu. Tapi kalau lagi musimnya ya luar biasa sih. Oke. Kalau itu- emang disuruh jangan melaut, lu jangan ke laut lah, cari Iya risiko kan. betul, karena emang ngeri Iya. ngeri kali ya. Terus kalau yang nggak Kakak sukai, mungkin ada hal-hal yang nggak cocok di Kakak gitu, apa nggak? Mungkin Yang nggak ada disukai. dari segi cabenya, mungkin kan ada ya. Oh iya. Kayak misalnya di sana tuh ada cabai khasnya atau apa gitu. Gimana? Iya paling kan sedikit itu aja, karena kita mana cabai keriting ya gitu, karena kita nggak biasa. Emang iya ya cabai ya, tadi nebak aja. Emang iya, ya? orang Padang Karena kan emang khasnya kan, beda kan cabenya kan. Jadi tapi kalau ujung-ujung kesini kan udah biasa aja, bahkan udah terbiasa maka nggak pakai cabai. Nanti kalau nyampe kampung ya, Kak mana cabenya? Gitu. Karena di pulau udah biasa nggak pakai cabai kan, jadi ke bawah. Gitu. Iya. Kalau Mbak Ijal gimana? Apa nih hal yang paling disukai nih kalau di Natuna? Mungkin kalau Mbak Ijal pulang kampung nih ya, ditanya sama orang di Natuna tuh apa yang Mbak Ijal andalkan tuh apa gitu? Iya, saya suka semuanya sih yang ada di Natuna, tapi memang lebih spesifiknya saya suka dengan keindahan alamnya gitu, karena ya saya juga hobi traveling buat konten. Nah menurut saya Natuna itu punya apa ya, punya potensi untuk pariwisatanya ini lebih dikenal lagi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kemudian juga yang saya sukai di Natuna adalah masakannya gitu. Oh ya, cocok berarti ya Cocok, untuk di lidah Bang Ijal ya. Ya, apalagi ada beberapa olahan masakan tradisional kayak seperti apa kuah tiga, kemudian kalau apa cemilannya kayak kernas atau tabel mando gitu ya, saya suka gitu. Iya, iya. Kalau saya pulang kampung tuh saya selalu bawa kernas untuk oleh-oleh di kampung gitu, termasuk juga kerupuk ikannya dan lain-lain lah gitu. Oke, terus kalau dari hal yang nggak disukai atau yang kurang cocok lah sama Bang Ijal ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih hal-hal yang Nggak ada ya? kurang cocok atau tidak disukai, karena ya saya pun berasal dari Riau kan. Riau sama Kepri ini secara Nggak terlalu kultur ini ya. kan tidak terlalu berbeda gitu. Jadi kebiasaan masyarakat di sini dengan kebiasaan masyarakat di kampung saya juga tidak jauh berbeda. Jadi selama ini ya saya merasa nyaman-nyaman aja, betah-betah aja. Kemudian juga ketika interaksi dengan masyarakatnya, mereka juga sangat welcome. Menurut saya masyarakat Natuna masyarakat yang lebih terbuka lah terhadap orang luar yang datang ke daerahnya, apalagi ketika datangnya adalah untuk sama-sama membangun Natuna gitu. Oke, nah, oke, ini udah mau habis pula waktunya nih. Mungkin ini ya, Fer pengen tanya, seberapa jauh karir ini ya PNS gitu ya, atau pegawai membawa Kak Nova dan Bang Ijal terus dalam konteks mengubah hidup kakak gitu, seberapa jauh gitu, atau kayak ada apa ya, membentuk kepribadian baru gitu setelah menjadi perantau sekian tahun di sini. Kalau dari Kak Nova gimana? Kalau seberapa jauhnya, sebanyak pengalaman yang didapati, karena memang luar biasa dan keberkahannya pun juga luar biasa dengan tantangan yang tadi, kemudian dengan pola hidup fase-fase hidup yang mungkin kita harus sampai di titik ini kita harus ikhlaskan, kita harus sabar, lalu nanti jangan khawatir akan masa depan. Nah, gini, terkadang kan kita ada di posisi dimana lah kalau kayak gini nanti masa depannya gimana ini gitu kan. Tapi sementara kita harus sadari
Allah itu mungkin fasenya sekarang seperti ini, fase hidupnya seperti ini. Allah itu memberikan yang ini ada yang terbaik waktu itu, maka berperanlah kamu di tempat tersebut sebaik-baiknya tanpa khawatir nanti masa depannya seperti apa. Ini ada fun fact juga nih. Ada yang sampai bilang kayak gini, Kak Nova atau Nova, jangan kamu terlalu aktif di pulau, nanti kamu bisa nggak bisa mutasi, bilang gitu kan. Nah, sejujurnya Kak pribadi itu nggak setuju dengan pendapat tersebut. Seperti yang tadi, kita sedang dikasih nih peran, Allah nyuruh kita berlakon di situ. Lalu kenapa kita menyingkirkan sesuatu yang sebetulnya kita bisa berperan baik di situ? Karena sejatinya apapun profesi kita, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, kan gitu. Nah, masalah mutasi atau nggak mutasi itu kan hak kita. Jadi itu nanti Allah akan kasih jalan. Selama kita sudah berada di jalannya Allah ridho, itu akan ada peluang-peluang besar. Bahkan kita akan mendapati yang Allah berikan itu yang tidak terbayang bagi kita, karena Allah itu maha besar gitu sih. Jadi jangan sampai hal kayak tadi, omongan-omongan kayak tadi itu membatasi kita untuk berkarya. Benar, gitu. Iya. Justru rugi sekali kan. Iya, kita udah dikasih kesempatan, silahkan kamu berlakon di situ, berperan di sana, kata Allah. Tapi kita sia-siakan, sementara kita bisa berperan walaupun mungkin tidak sebanyak orang-orang yang luar biasa di sana, tapi hal kecil pun dilakukan terus-menerus kan di situ, poinnya di situ. Iya, betul sekali. Iya, gitu. Jadi nggak usah takut. Kan orang kan sering kayak gitu. Nanti nggak bisa mutasi loh kok kesana sih penyinkronannya gitu ya. Jangan ke situ. Allah kasih apa ke kita saat ini, berarti itu. Nah, berperanlah. Nah, masalah mutasi itu nanti masalah cerita lain. Nah, yang namanya kalau hak pasti diperjuangkan kalau memang saat itu adalah fase yang tepat kayak gitu. Oke, Bang Ijal. Apa setuju dengan Kak Nova atau ada yang mau ditambahin lagi? Saya sangat setuju apa yang disampaikan Kak Nova ya. Ketika kita sudah memutuskan untuk memilih Natuna, artinya ya kita harus mendedikasikan diri kita untuk mengabdi ya di sana ya. Perkara mutasi atau yang lainnya seperti yang dibilang Kak Nova tadi, itu adalah hak kita. Ketika memang sampai masanya, ya insya Allah itu juga akan bisa gitu. Tapi selama kita masih berada di Natuna ya, kita harus selalu berusaha untuk berkontribusi, memberikan yang terbaik, memberikan dampak positif baik di sekolah maupun di masyarakat. Apalagi kalau misalkan di sekolah, saya melihat anak-anak Natuna nih, mereka punya bakat, mereka punya talenta yang luar biasa gitu kan. Nah, ini yang selalu kita berusaha untuk bagaimana supaya anak-anak ini bisa termotivasi, kemudian ya mereka bisa berprestasi juga gitu. Oke, nah mungkin sedikit closing statement lagi mungkin dari Kak Nova, ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mungkin akan ya menjadi CPNS yang mengabdi di daerah terpencil gitu kan, daerah terpencil lainnya lah ya, atau yang sedang gitu, mungkin ada yang mau disampaikan. Dimanapun fase itu sekarang, coba dipelajari. Mungkin Allah ada maksud tertentu di situ, karena nggak perlu kita berkeluh kesah. Mungkin wajar juga ada keluhnya, tapi cepat disolusikan. Oh, ternyata maksud Allah ini. Jadi mari berusaha untuk ikhlas, bersyukur, bersabar. Nanti akan ada waktunya. Kalau memang yang terbaik ini, ya udah dijalin aja. Ya, gitu aja sih. Bang Ijal? Ya, kalau dari saya sih, kalau memang CPNS itu kan memang pada dasarnya siap ditempatkan di mana saja ya. Nah, kita ya harus komitmen dengan itu gitu loh. Jadi kalau pesan saya sih bagi teman-teman di luar sana mungkin yang pengen jadi PNS atau pengen berprofesi apapun lah gitu, tapi ada resiko penempatan di daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil. Ya, kalau selagi muda sih menurut saya tidak ada salahnya untuk mencoba. Karena enak atau tidaknya itu ya baru kita tahu setelah kita ada di sana gitu. Jangan minder dulu, jangan dari omongan orang, oh di sana nggak enak, di sana susah, di sana begini begitu gitu kan. Terus kita langsung down, mundur gitu, jangan. Apalagi beberapa waktu belakangan ini kan banyak fenomena CPNS yang mengundurkan diri karena jauh dari home base-nya gitu. Padahal menurut saya sekarang Indonesia ini kita terus berproses lah, pemerintah terus berproses agar bagaimana supaya pembangunan di setiap daerah itu bisa merata sampai ke daerah-daerah terpencilnya. Pemerintah juga sudah mulai memikirkan bagaimana akses transportasi, akses sembako dan lain segala macamnya. Nah, kita sebagai generasi muda, terutama kalau yang ingin menjadi PNS ya, kita ayo ambil bagian, berperan dalam hal itu gitu.
Oke, cukup. Cukup. Oke, cukup ya untuk ngobrol kita sama Kak Nova dan Bang Ijal hari ini. Luar biasa cerita dari mereka. Semoga juga bisa menguatkan teman-teman yang saat ini sedang di fase yang sama ya. Kemudian juga bisa memotivasi buat teman-teman yang baru ingin mencoba gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast Bisai untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.